Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sama-sama saksikan dan dengarkan pidato yang berapi-api. Pidato Semangat 45 yang diungkapkan dan diluahkan oleh calon Bupati Kabupaten Lombok Timur, pasangan Rumaksi Sukisman, dan juga dihadiri oleh dukungan partai dari Nasdem, Demokrat, dan Gelora. Dan marilah kita sama-sama saksikan bersama pidato Bapak Rumaksi yang berapi-api, yang menggelorakan pejuang Demokrat, Nasdem, dan relawan yang lainnya. Dan marilah kita sama-sama saksikan. Terima kasih di deklarasi calon Bupati Kabupaten Lombok Timur atas nama Rumaksi Sukisman. Rumaksi Sukisman maju terus, maju terus, maju terus, dan menang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur periode, saya sebut yang terakhir saja, 2018-2023, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sukiman Azmi MM, yang sekaligus sebagai Dewan Pembina Tim Pemenangan Pasangan Ramah. Yang kami hormati Senator putri kita yang dari sini, kebetulan adik saya ini, Epi Apitana, sangat cantik, di samping itu dipermasalahkan. Ya, senator ini dari NTB 2 kali. Nah, juga yang saya membanggakan sama-sama senatornya ini sama adik saya ini. Yang kami hormati Ketua DPW Partai Nasdem serta jajarannya, yang kami hormati Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat beserta jajaran, yang kami hormati Ketua DPW Partai Gelora beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Lombok Timur yang sekaligus Ketua Tim Pemenangan, yang kami hormati Ketua DPC Partai Gelora sekaligus sebagai Sekretaris Tim Pemenangan, Kakak Wawan, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Lombok Timur. Kakak Wawan, inilah anehnya hebatnya di Nasdem ini, karena Nasdem ini dia mengacu kepada roh ini, Pak Bupati. Roh tidak pernah tua, hanya rangka yang pernah tua. Jadi jiwa muda malah, karena itu jadi dia pakai kakak saja. Anak kita pun juga kita panggil kakak. Ini luar biasa. Yang kami hormati ada adik saya Murni Hanafi, kebetulan juga dari DPR RI terpilih. Saya sudah lama dengan beliau malam melintang di DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yang sekarang dari Gerindra yang ke Nasdem sehingga Nasdem memperoleh. Yang kami cintai adik saya ini Haji Sukisman Azmi ini, yang betul-betul low profil. Jadi lihat saja orang senang, dan ini ibadah luar biasa. Jadi ada yang mayori saya, insya Allah, amin. Yang kami hormati Bapak Tuan Guru, alam karam Bapak Tuan Guru, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang kami banggakan para pejuang ini, para pahlawan kami, para relawan ramah, yang namanya sampai kita lupa ini. Ada APS, ada orang katakan sebenarnya asosiasi
pengusaha salon, karena saya salah satu pembinanya nih. Tapi orang lain kan bisa plesetkan asal papa senang. Nah, jadi ada macam-macam namanya ini. Yang paling sekarang ini yang luar biasa sekali, tentunya pendamping kami berdua ini. Jadi kebetulan saya punya istri hanya satu-satunya ini. Jadi yang Hajah Siti Qudsiah Rumaksi. Coba berdiri, gua aja. Nah, ini pendamping setia. Nah, yang saya hormati juga dibanggakan, istri dari adik saya Haji Sukismas Nasbi. Singkatnya, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya pada hari ini. Ini dalam rangka deklarasi pasangan ramah. Pasangan ramah ini hampir sebagian besar orang di Lombok Timur tidak yakin dapat kursi, bisa daftar, malahan ada yang bertaruh ini, bisa nyalon saja ditaruh, bukan menangnya ditaruhkan, asal bisa nyalon saja bertaruh. Nah, inilah karena dinamika yang luar biasa yang kita hadapi, karena banyak ini baru kita yang dilengkapi sekarang persyaratan untuk bisa mendaftar. Nah, oleh karena itu deklarasi ini kita adakan supaya jangan dia simpang siur, para relawan ini bisa bekerja fokus. Karena begitu dia sedang menggalang masa, wah pasangannya ini sih, pasangannya dia nemu partai langsung dia lemes, hilang dia punya isi otak ini tuan guru hilang karena dia nemu nyalon partai kurang. Nah, nanti kami daftar tanggal 28 ini. Yang ini hanya sekarang bagaimana supaya halayak ramai dan para relawan yang berjuang ini betul-betul dia yakin bahwa kita itu memenuhi syarat. Misalkan syarat nikah itu ada ini kan, ada calon pengantin mempelai laki mempelai perempuan, ada wali, ada saksi. Nah, inilah kita perlu saksi sekarang mengumumkan bahwa pasangan memenuhi syarat untuk mendaftar untuk berkompetisi di dalam Pilkada Lombok Timur 27 November 2024. Ini yang paling utama. Berikutnya selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinggung seperti apa pada saat saya langsung melakukan fit and proper test pada waktu itu dengan adik saya di Gelora. Begitu ditanya, jadi kami tidak akan menyampaikan berapa angka kemiskinan, berapa, tidak ada Pak. Inti kami tahu penyakit Lombok Timur, kami tahu obatnya. Kalau kami tahu betul apa penyakitnya Lombok Timur, apa obatnya, saya rasa itu saja, karena tidak mungkin Bapak lebih mengerti Lombok Timur daripada kami yang lahir dan kami sudah memimpin selama 5 tahun. Hanya pasangan Sukma yang kebetulan tidak beruntung. Kenapa saya katakan tidak beruntung? Efektif kami bekerja apa yang disampaikan. IPM yang dari 9 dia naik ke 7 ini. Ini kita yang efektif bekerja hanya 2,5 tahun. Karena welcome kami begitu dipilih sama masyarakat, welcome gempa bumi. Kami dilantik sudah turun Pak Bupati. Ini belum selesai kita pikirkan orang yang rumahnya runtuh. Datanglah penyakit yang tidak ada orang. Hatta preposor, semuanya tidak ada yang bisa ini. Sehingga anggarannya nol. Bappenas tidak pernah memikirkan ini. Kalau bencana alam semua sudah selalu ada, dari pusat sampai daerah. Tapi bencana yang satu ini tidak ada pun satu anggaran. Sehingga muncul
istilah di dalam APBD ada refocusing dan realokasi anggaran. Nah ini nasib pasangan Sukma. Seandainya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pasangan Sukma ini benar-benar bekerja 5 tahun itu bukan seperti ini, akan jauh meledak. Kita angka kemiskinan kita sudah turun semua, jalan, irigasi teknis, setengah teknis, ini semua sudah dilakukan. Tetapi hanya itu dilakukan dengan kerja keras yang hanya itu yang efektif 2,5 tahun. 2,5 tahun terbuang bencana alam dan COVID-19. Nah ini nasibkan, mudah-mudahan kami terpilih yang sekarang itu tidak akan menemukan nasib yang sama dengan pasangan Sukma. Tapi karena pasangan Sukma bukan Sukiman Azmi, kata beliau. Waktu itu beliau datang ke Karanggapong pulang dari Semio, Sukma itu adalah 2 badan 1 jiwa. Dari itulah saudara-saudara sekalian, kerja yang dilakukan ini bisa merubah warna Lombok Timur. Nah tentunya kami sekarang ini akan melanjutkan. Jadi kami bilang maju terus. Jadi tanpa kita tentunya kita ada menambah. Misalkan kemarin ketua RT tidak tersentuh, maka sekarang ketua RT itu tersentuh. Kemarin Posyandu, kader Posyandu pun kita akan tambah dia punya. Ada kemarin yang TKD-nya untuk yang belum sedikit, kita juga akan berikan. Ini tugas-tugas kami pasangan ramah, karena kami harus ramah betul. Yang menjadi di otak kami yang belum kami wujudkan, pesantren ini harus digerakkan. Sehingga marwah para pondok pesantren ini, jadi dia bukan, karena beliau pada mengajarkan tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Maka pondok pesantren, ekonomi pondok pesantren harus kita gerakkan. Apa yang menjadi persoalan? Hanya kecil, hanya modal saja. Dengan kondisi Lombok Timur yang sekarang, insya Allah pasangan ini akan bisa memberikan bantuan. Karena kalau kita berikan bantuan cuma-cuma, ini dia akan males dulu. Bapak-bapak pimpinan pondok pesantren harus kita berikan, dia ada hak dan ada tanggung jawab. Kami gagal di Lombok Timur, sebenarnya bukan gagal, karena program Lombok Timur yang paling luar biasa adalah Lombok Timur berkembang. Lantas melalui kreditan bangunan, karena nasib juga dia sama dengan yang membuat gagasan. Begitu dia mau panen, datang penyakit PMK. Nah ini, nah oleh karena itu harus ada irilisasi. Nah oleh karena itu harus ada industri dan hadir pemerintah sebagai off-taker. Jadi kita berikan para peternak ini, kita yang beli, baru kita arahkan kepada industri abon dan industri dendeng. Nah ini yang akan kita pasarkan. Nah sekarang saya kembali kepada pondok pesantren. Kita tidak akan berikan mereka uang, kita akan berikan mereka pancingan. Misalkan salah satu contoh, saya dulu 2010 berangkat ke Bandung. Jadi untuk membuat bakso saja ini, alat bakso itu ini mesinnya hanya 75 juta. Sekarang kalau sebesar pondok di bawahnya sekolah ini, madrasah sampai di ujung-ujung. Karena satu kali dia masuk, nah pertanyaannya masalah marketing. Anak-anak orang tua pun suka makan bakso. Tidak ada yang juga tidak makan bakso. Kalau ini dikerjakan, kenapa tidak? Misalkan di pondok pesantren, kita bisa bekerja. Kebetulan teman saya di Sritek Solo, kalau saja dia hanya bordir saja, ini juga dia akan menghasilkan uang.
Nah tentunya nanti kita akan bisa bekerja, akan berbicara, akan diskusi dengan para pimpinan pondok pesantren. Contoh banyak anak pondok pesantren yang mondok, kan bisa dia ada ekstra tuh. Misalkan salah contoh kecil saja batako. Kalau dia punya mesin batako, siapa yang tidak butuh batako? Pondok mau bangun juga perlu batako. Masyarakat mau berubah perlu batako. Nah sehingga anak-anak